Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarhaton dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 30B25126. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah masa keemasan Islam untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Bayangkan sebuah masa ketika ilmu pengetahuan, seni, dan peradaban tumbuh pesat. Ketika para ilmuwan menulis kitab yang menjadi dasar ilmu modern. Ketika cahaya Islam menerangi dunia. Inilah masa keemasan Islam, masa di mana dunia menoleh ke timur, bukan ke barat untuk mencari ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam terus berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan kemudian Bani Umayyah, wilayah Islam meluas dari semenanjung Arab hingga Spanyol di barat dan India di timur. Namun, masa keemasan peradaban Islam benar-benar mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 750 Masehi. Dinasti ini memindahkan ibu kota ke Baghdad, sebuah kota Mekah yang kelak dijuluki sebagai permata dunia Islam. Disinilah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya berkembang pesat dalam harmoni dengan ajaran Islam. Baghdad bukan sekedar ibu kota pemerintahan, tapi juga menjadi pusat ilmu dan kebudayaan dunia. Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, rumah kebijaksanaan. Disinilah ribuan manuskrip Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah menjadi semacam universitas pertama di dunia. Di sana para ilmuwan berdiskusi, meneliti, dan menulis karya besar dalam berbagai bidang: matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, hingga geografi. Dunia barat kala itu masih berada dalam masa kegelapan, sementara dunia Islam bersinar terang dengan semangat ilmu dan penemuan. Dalam masa keemasan Islam, lahirlah para ilmuwan besar yang namanya masih dikenang hingga kini. Yang pertama ada Al-Khwarizmi, sang ahli matematika, memperkenalkan sistem angka Arab dan konsep aljabar. Dari sinilah istilah algoritma berasal. Yang kedua, Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf yang menulis kitab Al-Qanun fi al-Tibb yang menjadikan rujukan kedokteran di Eropa selama berabad-abad. Yang ketiga ada Al-Razi, dikenal di barat sebagai Razes, menemukan berbagai obat dan menulis ensiklopedia medis yang sistematis. Yang keempat, Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, menghitung radius bumi dengan akurasi yang luar biasa untuk zamannya. Yang kelima, Ibnu Haytham, babak optik modern, menulis tentang cara kerja mata dan prinsip kamera obskura. Yang keenam, Jabir Ibnu Hayyan, dikenal sebagai Geber, pelopor kimia modern, menemukan asam sulfat dan metode penyulingan. Para ilmuwan ini tidak hanya menulis teori, tetapi juga melakukan eksperimen nyata, sesuatu yang belum dilakukan oleh bangsa lain saat itu. Semangat mereka bersumber dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Selain ilmu pengetahuan, peradaban Islam juga bersinar dalam bidang seni dan budaya. Di Andalusia, muncul kota Cordoba dan Granada yang megah dengan arsitektur Islamnya. Masjid Cordoba berdiri megah dengan ratusan tiang marmer dan ukiran kaligrafi yang indah. Di timur, berdiri megah Masjid Samara dengan menara spiral yang unik dan Masjid Umayyah di Damaskus yang masih menjadi kebanggaan dunia Islam. Dalam dunia sastra, karya seperti 1001 Malam menggambarkan kekayaan imajinasi dan budaya masyarakat Islam pada masa itu. Kaligrafi, musik, dan puisi berkembang pesat. Seni Islam memadukan keindahan dan spiritualitas, mengingatkan bahwa setiap karya adalah bentuk ibadah. Pada masa itu, pemerintahan Islam menerapkan sistem yang berkeadilan. Khalifah dan para pejabatnya memperhatikan kesejahteraan rakyat. Pendidikan digratiskan, rumah sakit dibangun di berbagai kota, dan jalan-jalan dijaga keamanannya.
Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara ilmu dan iman. Nilai inilah yang menjadikan masyarakat Islam pada masa itu maju secara intelektual sekaligus bermoral tinggi. Dari timur, ilmu pengetahuan Islam menyebar ke Eropa melalui Andalusia, Sisilia, dan Perang Salib. Orang-orang Eropa belajar dari ilmuwan Muslim. Universitas-universitas di Italia dan Prancis mulai menerjemahkan karya-karya Arab ke bahasa Latin. Dari sinilah lahir Renaissance, masa kebangkitan Eropa yang sebenarnya berakar pada peradaban Islam. Tanpa kontribusi Islam, sains modern mungkin tidak akan berkembang sampai sekarang. Namun, seiring waktu, kejayaan itu mulai memudar. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan serangan dari luar, terutama penyerbuan Mongol ke Baghdad tahun 1258 Masehi, menghancurkan pusat ilmu dunia itu. Meski begitu, warisan keilmuan Islam tidak pernah benar-benar hilang. Tulisan, teori, dan semangat keilmuan umat Islam terus menginspirasi generasi setelahnya. Bahkan, hingga hari ini, banyak istilah ilmiah modern yang berasal dari bahasa Arab: alkohol, algebra, zenit, nadir. Warisan masa keemasan Islam adalah bukti bahwa iman dan ilmu bisa berjalan seiringan, dan bahwa agama bukan penghalang kemajuan, justru pendorongnya. Masa keemasan Islam bukan hanya kisah masa lalu, ia adalah cermin bagi kita hari ini bahwa ketika umat Islam bersatu, mencintai ilmu, dan menegakkan keadilan, maka cahaya itu bisa bersinar kembali. Mari kita warisi semangat itu, semangat untuk belajar, berkarya, dan menjadikan dunia lebih baik, seperti yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Inilah warisan sejati dari masa keemasan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.